Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan tutorial mengenai penggunaan Zahir sebagai salah satu software akuntansi yang memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Di sini kami akan menggunakan data dari perusahaan jasa, mulai dari input saldo awal hingga terbentuknya laporan keuangan. Jadi langsung saja. Nah, di sini ada beberapa menu. Jika kita telah membuat data perusahaan sebelumnya, jadi itu hal pertama yang dilakukan. Kita memasukkan data perusahaan seperti nama perusahaannya, alamatnya, jenis perusahaannya apa, periode akuntansinya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita bisa menginput saldo awalnya. Nah, di sini kami menggunakan perusahaan jasa bernama Andi Travel. Tinggal diklik di sini atau bisa membuka data sebelumnya yang tadi. Silahkan tunggu. Nah, ini dibahas mengenai fasilitas password. Kita okekan saja. Selanjutnya, akan ditampilkan beberapa menu di atas. Nah, kita pada input saldo awal ini, kita memilih menu data-data, lalu ke data rekening. Nah, di sini kita akan menyesuaikan akun-akun yang dibutuhkan oleh perusahaan Andi Travel ini. Tampilan account, membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Klik 2 kali. Nah, di sini, jadi pada intinya, kita melakukan hal ini adalah untuk menyesuaikan apakah akun-akun yang telah disediakan oleh Zahir ini telah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuh. Nah, contohnya, kas kecil sudah ada, kas bank. Nah, selanjutnya ada piutang usaha. Nah, ini ada berbagai piutang. Bisa dilihat ada berbagai piutang. Piutang usaha, piutang giro, piutang karyawan. Nah, kita butuhnya piutang usaha yang tadi. Sudah ada. Selanjutnya ada PPN dibayar di muka. PPN ini ada PPN masukan dan keluaran, sedangkan kita butuhnya PPN dibayar di muka. Berhubungan dengan hal tersebut, PPN dibayar di muka itu sebenarnya sama dengan PPN masukan. Jika kita lihat di sini ada klasifikasinya mengenai pajak dibayar di muka. Jadi kita bisa mengganti nama akunnya saja menjadi PPN dibayar di muka. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, di sini ada peringatan bahwa kita tidak disarankan untuk merubah peruntukannya. Nah, kita memang tidak mengubah peruntukannya, tetapi kita hanya mengubah nama akunnya saja. Nah, ini PPN masukan diubah jadi PPN dibayar muka. Ininya tidak usah diubah. Nah, sudah berubah. Selanjutnya, PPh 23. Nah, sudah ada. Berikutnya ada peralatan. Di sini adanya mesin dan peralatan. Nah, karena perusahaan Andi Travel ini tidak melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan mesin dan tidak mencatat sesuatu tentang mesin, kita bisa mengubah nama akunnya saja. Kita klik 2 kali. Sama seperti tadi. Jadi pada intinya kita hanya mengubah namanya saja. Nah, peralatan pasti berhubungan dengan yang namanya penyusutan, baik akumulasi dan juga beban. Jadi kita harus tetap menggantinya juga. Hilangkan saja kata mesinnya. Nah. Nah, lanjut ke akun lainnya. Selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan sudah ada, semuanya sudah sama. Ada utang usaha. Nah, pastikan kalian itu mengetiknya utang, bukan hutang, karena kalau hutang tidak akan
ada hutang usaha. Kalau hutang kan banyak hutang. Ya, loading. Nah, ini dia hutang usaha, sudah ada. Selanjutnya, hutang komisi penjualan. Sudah ada. Hutang PPN. Nah, karena PPN ini hanya ada dua, yaitu masukan dan keluaran, tapi kita ingin memasukkan utang PPN, kita bisa menggantinya pada PPN keluaran ini, karena pada intinya juga sama. Di klasifikasinya disebutkan bahwa utang pajak. Kita bisa menggantinya dengan utang PPN di nama akunnya saja. Utang PPN. Kita rekam. Nah, selanjutnya ada utang bank. Utang bank sudah ada. Selanjutnya ada modal disetor. Modal disetor sudah ada. Laba ditahan juga sudah ada. Nah, jika ada yang USD seperti ini, kita abaikan saja karena pada dasarnya Andi Travel ini tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan USD. Nah, setelah itu kita tinggal tutup. Nah, jadi pada intinya akun-akun yang ada sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan jasa yang akan kita input transaksinya. Nah, selanjutnya kita akan menginput nominal dari setiap akun-akun tadi. Kita tinggal setting, klik saldo awal. Nah, di sini nama-nama akunnya sudah ada. Kita hanya tinggal menginput saldo awalnya. Yang pertama itu ada kas kecil. Kita sesuaikan. Sebenarnya di sini hanya dibutuhkan ketelitian saja. Jangan sampai salah memasukkan, karena akan berpengaruh pada transaksi selanjutnya. Dibayar di muka. Nah, untuk akun akumulasi, karena dia berkaitan dengan pengurangan, jadi kita harus memasukkan tanda minus. Peralatan. Itu dia. PPN.
usaha. Nah, jika angkanya seperti ini masih ada nilai sebesar seperti ini, berarti ada input nominal yang salah, atau jadi bisa dikatakan belum balance. Jadi kita harus membuatnya hingga 0. Jadi pastikan lagi kalian sudah memasukkan datanya dengan benar. Kecil, kas, bank. Pastikan juga walaupun nanti angkanya sudah menunjukkan angka 0, tapi kalau kalian memasukkan ke akun yang salah, tetap akan 0, tapi akan berpengaruh ke transaksi selanjutnya. Jadi harus hati-hati juga. Perawatan, kendaraan, masih pesan, utang usaha. Mensa. Utang komisi penjual 18.600. Tekan lagi. Sudah benar. Sudah benar. Nah, jika sudah nol seperti ini, kita rekam. Nah, begitulah cara menginput saldo awal. Selanjutnya, kita akan menginput piutang dan hutang usaha. Yang pertama, kita akan menginput customer terlebih dahulu. Jadi, di soal itu sudah tersedia saldo awal piutang pada tanggal 1 Januari 2010 dan telah disediakan juga kode, nama, tanggal invoice, nomor invoice, jumlah, dan total piutang dagang. Yang pertama, kita akan menginput customer-nya terlebih dahulu di data nama alamat. Lalu kita tekan add data. Lalu sesuai pada tabel yang ada di soal, itu kita akan pertama menginput PT Margo Mulyo terlebih dahulu. Dengan ID-nya itu di soal adalah C001, tipenya customer dan jenisnya adalah company. Jika sudah benar, maka kita bisa klik rekam. Ini kita klik ya. Lalu yang kedua, kita juga menambahkan customer yang kedua, seperti yang diketahui pada soal. Untuk customer yang kedua itu bernama Budiman, dengan kodenya itu adalah C002, tipenya adalah customer, dan jenisnya adalah personal. Jika sudah benar, maka kita bisa klik rekam.
Ini juga kita klik ya. Lalu kita akan menambahkan data untuk vendornya. Di sini vendornya itu ada 2. Yang pertama itu ini kita klik vendor. Lalu perusahaan pertama adalah PT Rido Makmur dengan ID-nya itu adalah V001 dan jenisnya adalah company. Jika sudah benar maka kita klik rekam. Ini kita klik ya. Lalu kita akan menginput data vendor yang kedua. Untuk vendor yang kedua ini, kita ganti dulu tipenya menjadi vendor. Lalu ID-nya itu tadi adalah V002. Yang bernama Mas. Dan jenisnya itu adalah personal. Jika sudah benar, maka kita klik rekam. Ini kita klik ya lagi. Karena semua customer dan vendor sudah kita rekam, maka sekarang langkah selanjutnya adalah menginput utang dan piutangnya. Yang pertama kita akan menginput piutang terlebih dahulu di setting saldo awal dan saldo awal piutang usaha. Di sini kita klik baru. Dan untuk nama pelanggannya kita bisa pilih customer yang PT Margo Mulyo. Kita klik OK. Dan tanggal invoice-nya itu adalah 23 Desember 2009. Untuk nomor invoice-nya adalah INV 001 dan jumlahnya itu adalah Rp45.200.000. Bisa kita klik rekam. Karena dia tidak ada term pembayarannya, jadi bisa kita skip dan langsung kita rekam. Untuk yang kedua, kita klik baru lagi. Dan untuk nama pelanggannya adalah Budiman, customer yang bernama Budiman. Untuk tanggalnya itu adalah, tanggal invoice-nya itu adalah 2 November 2009. Lalu kita klik OK. Nomor invoice-nya adalah INV 02 dan nilai piutangnya itu sebesar Rp31.400.000. Karena tidak ada term pembayarannya juga, maka bisa kita klik rekam. Nah, dari sini kita bisa mengecek total saldo piutang yang di Zahir apakah sama dengan total piutang dagang yang ada di tabel soal. Jika sudah sama, maka bisa kita tutup. Lalu yang kedua, kita akan menginput saldo awal hutang usaha di setting saldo awal dan saldo awal hutang usaha. Nah, di sini kita klik seperti langkahnya sama seperti yang piutang tadi. Pertama kita klik baru. Lalu kita pilih nama pemasoknya dari vendor yang tadi sudah kita input terlebih dahulu. Di sini kita pertama pilih PT Rido Makmur. PT Rido Makmur dengan tanggal invoice yakni 3 November 2009. Untuk nomor invoice-nya adalah INV 001
dan nilai hutangnya itu adalah Rp25.800.000. Karena tidak datang pembayarannya, maka bisa kita langsung klik rekam. Lalu yang kedua, kita klik baru lagi untuk menginput saldo hutang vendor yang kedua, yaitu nama pemasoknya adalah Dimas. Lalu kita klik OK. Untuk tanggal invoice-nya itu menurut soal adalah 2 Desember tahun 2009. Kita klik OK. Untuk nomor invoice-nya adalah INV 002 dan nilai hutangnya sebesar Rp19.600.000. Kalau sudah benar, maka bisa kita klik rekam. Lalu kita harus memastikan bahwa total saldo hutang yang ada di Zahir ini dengan total hutang dagang yang ada di tabel pada soal itu sama. Jika sudah sama, maka bisa kita tutup. Jadi untuk penginputan piutang dan hutang usaha telah selesai. Oke, yang selanjutnya itu adalah input data harta tetap. Ini ada di data-data, terus di paling bawah ini ada data harta tetap, kita buka. Jadi data harta tetap ini untuk kelola aktiva tetap, mencatat, dan menghitung nilai bulanan. Ini masih kosong, nah tujuannya kita masukin data awalnya. Ini pencet tambah, add data di bawah, add data. Terus muncul ini, kita isi yang pertama itu namanya adalah mobil pickup ya. Mobil. Kelompoknya kita buka. Nah, di sini ada kelompok aktiva, itu ada tanah, gedung, mesin, dan peralatan, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan harta lain. Nah, ini tuh juga ada umur ekonomisnya di sini dijelasin, terus ada metodenya juga. Nah, karena mobil pickup itu kan masuknya ke kendaraan roda 4, jadi kita pilih kendaraan roda 4. Nah, kita tahu di datanya itu kalau umur ekonomisnya itu adalah 10 tahun, sedangkan di sini 8 tahun. Ini nggak apa-apa, kita pakai ini aja, nanti kita ubah. Di ini, terus oke. Udah masuk kendaraan roda 4 kelompoknya. Terus tanggal belinya kita ubah. Tanggal belinya ini bisa langsung diketik aja. Tanggal belinya adalah 2 Februari 2009. Bulan 2. Tanggal 2 tahun 2009. Harga belinya itu 80 juta. Terus nilai residunya itu 16 juta. Nah, di sini kita ganti umur ekonomisnya jadi 10 tahun. Ini lokasinya nggak usah diisi, terus di sini ada data-data, nanti keisi sendiri tanpa perlu kita isi. Terus kita klik lengkap untuk memastikan bahwa metode penyusutannya itu udah garis lurus. Ini bisa dilihat banyak yang lain, tapi kita pakai garis lurus. Terus kita pastiin juga kode akunnya nanti yang dipengaruhi oleh harta tetap ini ada kendaraan, terus akumulasi penyusutan kendaraan, dan yang terakhir itu beban penyusutan kendaraan. Ini udah, kita klik rekam. Ini ada pernyataan akumulasi beban aset harus diisi. Aset harta yang baru Anda buat diperoleh sebelum periode akuntansi yang aktif. Ini kita okekan saja, nanti biar Zahir yang ngitungin beban penyusutan tiap tahunnya.
Nih, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, iya. Di sini langsung keluar mobil pick up, kendaraan roda 4, tanggal belinya 2/2009, umurnya 10, umur ekonomisnya. Nah, di sini ada akumulasi bebannya, terus beban per tahunnya, dan nilai buku, terus penyusutan bulanannya ini udah terhitung secara otomatis di Zahirnya. Terus kita lanjut ke yang lain. Yang selanjutnya tambah lagi add data. Namanya itu mobil sedan. Terus kelompoknya kayak tadi lagi, pilih kendaraan roda 4. Tanggal belinya itu tanggal 5 Januari, bulan 1, tanggal 5 2009. Harga belinya 120 juta. Nilai residunya 30 juta. Jangan lupa diganti umur ekonomisnya, yaitu 10 tahun. Kita klik lengkap lagi buat memastikan garis lurus. Terus masuknya ke kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, beban penyusutan kendaraan. Oke. Terus langsung rekam. Ini sama kayak tadi. Sama langsung kehitung juga akumulasi beban penyusutannya, beban penyusutan per tahun. Sudah terhitung semua. Oke. Langsung tambah lagi yang terakhir. Itu ada motor. Nah, kalau motor itu kelompoknya masuknya ke kendaraan roda 2 ya. Oke, langsung tanggal belinya itu tanggal 1 November, berarti 11/01/2009. Harga belinya 19 juta. Nilai residunya 4 juta. Nah, jangan lupa diganti juga umur ekonomisnya itu 8 tahun. Klik lengkap. Ini udah straight line method. Terus masuknya ke kendaraan. Langsung rekam. Ini sama kayak tadi. Iya. Oke, untuk kendaraan sudah. Nah, kita lanjut ke input yang peralatan. Di sini AC. Kelompoknya mesin dan peralatan ya. Oke, terus tanggal belinya itu 1 Februari 02/01/2009. Harga belinya itu 5.150.000. Nilai residunya 500.000. Nah, kebetulan umur ekonomisnya itu udah sesuai sama di data 4 tahun, jadi kita nggak perlu ganti lagi. Ini kita klik lengkap lagi buat mastiin garis lurus metodenya, terus kode akunnya masuknya ke peralatan, terus akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan peralatan. Karena ini tadi itu masuknya ke peralatan. Langsung klik rekam. Ini sama kayak tadi lagi. Iya. Sama, udah muncul akumulasinya. Kita lanjut ke peralatan selanjutnya. Terdata lagi komputer. Kelompoknya adalah mesin dan peralatan. Tanggal pembeliannya itu April, bulan 4, tanggal 16 tahun 2009. Harga belinya 9.900.000. Kemudian nilai residunya itu 1 juta.
Umur ekonomisnya 4 tahun, klik lengkap, garis lurus, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutan peralatan. Oke, ini tadi ada salahnya. Ini harusnya 9.900.000. Udah benar. Pastiin lagi. Harga belinya 9.900.000, nilai residunya 1 juta. Tanggal dibelinya itu bulan 4 2009. Ini udah benar. Ini adalah penyusutan bulanannya. Oke, terus kita tambah lagi. Yang terakhir itu adalah printer. Kelompoknya sama, mesin dan peralatan juga. Tanggal belinya tanggal 20 April bulan 4 2009. Harga belinya 3.300.000. Kemudian nilai residunya itu 500.000. Umur ekonomisnya 4 tahun, udah sesuai, dan klik lengkap lagi. Pastiin garis lurus, terus masuk ke peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutan peralatan. Ini udah. Klik rekam. Oke. Iya. Oke, ini kita pastiin lagi. Benar. Ya. AC. Oke, motor. Karena tadi motor itu dibelinya tanggal 1. Oke, tanggal belinya 1 November 2009. Untuk input data harta tetap sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya langsung ke transaksi. Sebelumnya langsung kita pencet tutup aja. Kita tetap. Jadi selanjutnya kita langsung masuk ke bagian penginputan transaksi. Nah, di sini disebutkan pada tanggal 2 Januari 2010 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 1 tahun sebesar 19,2 juta kepada Haji Ahmad secara tunai melalui kas. Nah, di sini kalau misalkan kita jurnal biasa, pastikan akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Jadi terjadi pengeluaran kas sehingga kita memilih menu kas dan bank, dan kita pilih ke bagian kas keluar. Kas keluar ini digunakan untuk transaksi bank atau kas keluar. Jadi setiap transaksi yang melibatkan pengeluaran melalui bank atau pengeluaran melalui uang kas, kita pencetkan di sini. Nah, di sini terlihat bahwa datanya masih kosong, sehingga kita akan menambahkan data baru. Nah, di sini ini merupakan hal yang harus diperhatikan, bahwa jika kita klik, ini akan muncul sumber uang yang dimiliki oleh Andi Travel. Nah, karena tadi kita melakukan pembayaran melalui kas, maka kita memilih bagian kas. Nah, selanjutnya kita ke bagian penerima. Nah, di sini Haji Ahmad belum ada, jadi kita buat baru. Nah, di sini kita pilih bagian others dan personal. Nah, ini kita bikin bagian. Ini kita tulis namanya.
Nah, setelah itu langsung kita rekam. Ini kita abaikan saja, tidak apa-apa kalau tidak ada. Nah, ini sudah ada, kita klik 2 kali. Nah, di sini selanjutnya sudah muncul nama penerimanya. Nanti ada nomor cek. Nah, cek ini sudah secara otomatis muncul oleh Zahir. Kalau misalkan kita tidak punya data ini, kita tidak apa-apa memakai dari Zahir. Kalau misalkan ada, disesuaikan saja. Lalu ada pengaturan tanggal 2 Januari 2010. Nah, ini kita harus pastikan lagi. Kita bisa melihat dari sini 2 Januari. Oke. Hati-hati jangan sampai salah input pada tanggal, karena itu cukup krusial juga, karena akan berpengaruh kepada transaksi. Selanjutnya, pengeluaran. Pengeluaran ini sebenarnya tidak apa-apa hanya disebutkan pengeluaran, tapi akan lebih baik jika kita menjelaskan bahwa ini tuh pengeluaran apa gitu. Di sini disebutkan bahwa pengeluaran untuk sewa kantor. Nah, karena nantinya memo ini akan ada di buku besar, nanti akan ditunjukkan. Nah, selanjutnya ada kode, kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul akun-akun, jadi kita disuruh memilih akun apa yang berhubungan dengan transaksi yang kita butuhkan itu. Karena sewa di badi muka, jadi kita cari sewa di badi muka. Nah, ini dia ada. Kita klik 2 kali saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kan akun debitnya. Nah, kita isi nominalnya sebesar 19.200.000. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengisi akun kreditnya karena kita kan sudah masuk ke menu kas keluar. Jadi ini tuh adalah kreditnya, kas ini kreditnya. Kalau kita memilih bank ya, bank itu kreditnya gitu. Jadi nanti sudah terotomatisasi. Selanjutnya kita bisa klik rekam. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa tanggal 2 Januari 2010 ada penerima namanya Haji Ahmad kita melakukan pengeluaran untuk pembayaran sewa kantor senilai 19.200.000. Nah, tanda cek di sini mengartikan bahwa sudah terjadi pelunasan. Selanjutnya kita juga bisa melihat, kita bisa mengkliknya ke bagian journal voucher. Nah, di sini kita bisa melihat apa akun di debit dan juga yang kredit. Ini hanya untuk memastikan saja. Nah, tutup. Nah, jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa melihatnya di bagian laporan buku besar ke bagian daftar jurnal semua transaksi. Kita okekan. Nah, nanti akan muncul seperti ini di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada transaksi berikutnya. Jadi disebutkan pada tanggal 3 Januari 2010 dibeli secara tunai komputer dari toko Citra dengan nomor vendor 03 seharga 3.500.000. Nah, karena pembelian Aktiva secara tunai, maka kita memilih menu yang sama seperti yang tadi, yaitu kas dan bank pada kas keluar. Kita klik, sebenarnya cukup sama seperti yang tadi. Kita bikin data baru. Karena melalui kas, kita pencet bagian kas. Penerimanya, karena belum ada, kita buat baru. Toko Citra. Vendor. Rekam. Ini kita iakan. Nah, sudah ada, kita klik 2 kali. Nah, sudah muncul. Untuk ceknya sudah. Selanjutnya yang tadi tanggal
3 Januari 2010. Ini kan lama, jadi kita bisa langsung nulis aja di sini. Nah, sebesarnya kita kosongkan dulu. Ini kita pastikan sudah benar. Pengeluarannya kita tulis pengeluaran pembelian komputer. Kodenya, nah kita menggunakan akun peralatan karena komputer termasuk peralatan. Ini deh. Nah, untuk nilai nominalnya sebesar 1.500.000. Nah, setelah ini, oh iya, kita bisa begini 2 kali untuk memastikan. Nah, kalau misalkan tidak diklik juga tidak apa-apa, nanti akan terotomatisasi seperti yang sebelumnya. Lanjut, kita rekam. Udah, kita batalkan untuk menutupnya. Nah, di sini sudah ada tanggal 3 Januari dengan nomor referensi seperti itu, toko Citra, pengeluaran pembelian komputer senilai 3.500.000 dan sudah lunas. Nah, selanjutnya, jika ingin mengecek, tinggal klik kanan, jurnal voucher. Nah, ini peralatan pada kas. Ya, kita tutup. Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Jadi pada tanggal 4 Januari 2010 membayar iklan kepada Koransindo untuk 4 kali tayang sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini kita kembali pada menu yang sama karena kita melakukan pengeluaran kas, yaitu kas keluar. Nah, di sini kita buat data baru sama seperti yang tadi. Melalui kas, untuk penerimanya Koransindo, kita buat baru. Nah, kita pilih others. Untuk others kedua, perusahaannya sama Koransindo. Nah, kita rekam. Nah, ini kita iakan. Nah, kita pilih Koransindo, ketik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, sudah seperti ini. Ceknya adalah cek ketiga. Sesuaikan saja. Tanggalnya 4 Januari 2010. Pastikan sudah benar. Sebesar kita kosongkan pengeluarannya untuk 4 kali tayang. Nah, untuk kodenya, karena terjadi pengeluaran untuk iklan, kita menggunakan akun beban iklan. Cari lagi. Dan beban iklan dan promosi. Ini dia. Klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita pastikan, kita klik sudah benar. Lalu kita rekam. Batal untuk menutup. Nah, jadi seperti ini. 4 Januari penerimanya Koransindo. Kita melakukan pengeluaran iklan 4 kali tayang sebesar 2 juta rupiah lunas. Untuk memastikannya, kita bisa klik kanan, jurnal voucher, seperti ini. Tutup. Nah, jika ingin melihat ketiga transaksi tadi, klik laporan. Kita lihat daftar jurnal semua transaksi. Kita okekan seperti tadi. Nah, di sini ada pengeluaran sewa kantor, pembelian komputer, dan juga pengeluaran iklan kali tayang. Ini yang tadi kita lakukan. Jadi untuk transaksi nomor 4 itu pada tanggal 5 Januari 2010 diterima giro nomor PG 10023 dari bank sebagai pembayaran piutang PT Margo Mulyo sebesar 22.250.000 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2010.
Jadi cara pengerjaannya itu pertama kita ke penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha yang digunakan untuk mencatat penerimaan piutang. Karena masih kosong, akhirnya kita klik baru. Akun kasnya ini dia bank kan, tadi karena gironya dari bank, darinya itu kita cari yang PT Margo Mulyo ini. Kita klik OK. Untuk tanggalnya tadi dia tanggalnya 5 Januari 2010. Ini invoice-nya. Invoice-nya yang ini ya, tadi invoice-nya PT Margo Mulyo. Klik OK. Nah, tapi di sini saldonya udah benar. Saldo piutang awalnya tadi itu yang PT Margo Mulyo itu 45.200.000. Tetapi untuk yang jumlah dibayarnya itu tidak sama dengan transaksi yang di nomor 4 ini, karena seharusnya jumlah yang dibayarkan itu sebesar 22.250.000. Nah, ini harus kita revisi sendiri. Jadi 22.250.000. Nah, kalau udah bisa, ini klik giro kan tadi dia itu ya, biliar giro. Kalau sudah bisa direkam. Nomor gironya tadi BG 10023. Dan jatuh temponya itu pada tanggal 24 Januari 2010. Kalau sudah bisa klik OK. Ini kita kliknya tidak, karena kalau kita klik iya nanti tanggalnya akan berubah, tanggal transaksinya akan berubah. Ini klik OK. Lalu sudah selesai untuk transaksi nomor 4. Untuk transaksi kelima, pada tanggal 7 Januari 2010 dibayar biaya telepon kantor sebesar 2.250.000 dan bensin motor sebesar 50 juta yang diambil dari kas kecil oleh karyawan Dani. Untuk pengerjaannya pertama kita ke kas dan bank, lalu ke kas keluar yang digunakan untuk transaksi bank atau kas keluar. Lalu kita klik baru. Untuk akun kasnya sendiri, seperti yang diketahui pada soal, yakni kas kecil, untuk penerimanya itu adalah employee atau karyawan Dani. Klik OK. Lalu tanggalnya itu pada tanggal 7 Januari 2010. Untuk memonya itu pengeluaran telepon dan bensin. Kodenya sendiri dan nama akunnya itu yang pertama adalah beban telepon. Lalu klik OK. Untuk nilainya sendiri sebesar 2.250.000. Lalu yang kedua untuk kode dan nama akunnya. Untuk yang bensin itu kita klik dulu.
kita buat akun baru, yaitu akun beban bensin motor. Untuk klasifikasinya itu adalah beban administrasi umum, dan namanya adalah beban bensin motor. Itu kita rekam, lalu kita klik OK. Untuk nominalnya sebesar 50 juta. Lalu jika sudah dimasukkan nilainya, maka kita klik sebesar 2 kali untuk memunculkan total biayanya sebesar 52.250.000. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu selanjutnya untuk transaksi ke-6, pada tanggal 10 Januari 2010 terjadi penjualan oleh salesman atas nama Anto berupa 4 lembar tiket seharga 630.000 kepada PT Dharma Asri secara tunai. Untuk penyelesaiannya, pertama kita klik penjualan, lalu kita ke invoice penjualan yang digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Karena masih kosong, kita klik baru. Untuk nama pelanggannya, kita buat yang baru. Sini dia customer, yakni PT Dharma Asri Company E003. Jika sudah, maka kita rekam, klik iya, lalu kita gunakan yang PT Dharma Asri, kita klik OK. Karena nomor escrow-nya tidak ada, kita lanjutkan ke tanggal fakturnya, yaitu tanggal 10 Januari 2010. Oke, keterangannya itu adalah penjualan tiket PT Dharma Asri. Untuk tiket atasnya itu yang kita klik adalah jasa dan tunai. Untuk di sini deskripsi pesanannya itu adalah tiket yang kodenya itu adalah, jadi kita bikin yang baru di pendapatan jasa 1. Ini kita klik baru. Untuk namanya itu pendapatan tiket. Oke, lalu kita klik rekam, lalu kita klik OK. Untuk dikirimnya itu
4, harganya itu 630.000. Jadi totalnya itu 630.000 dikali 4 jadi 2.520.000. Untuk pajaknya juga tidak ada. Tanggal pengiriman itu di hari yang sama dengan tanggal fakturnya, yakni 10 Januari 2010. Klik OK. Untuk salesman-nya, karena belum ada, jadi kita bikin yang baru. Tipenya itu dia employee, namanya itu adalah Anto. Ini kita rekam. Ini ya. Lalu kita pakai yang Anto. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita rekam. Untuk transaksi 6 sudah selesai. Ini bisa dilihat di invoice penjualannya tanggal 10 Januari 2010 kepada PT Dharma Asri yang senilai 2.520.000. Bisa juga dilihat di grafiknya ini. Kalau sudah, bisa ditutup. Oke, selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 15 Januari 2010, yaitu pembayaran hutang dari PT Sido Makmur sebesar 10 juta. Kita ke pembelian, yang sini pembelian, terus ke pilih pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Penerimanya yaitu PT Sido Makmur. Ini CD01, jangan lupa, pada tanggal 15 Januari 2010. Oke, pembayaran hutang usaha pada PT Sido Makmur. Ini klik 2 kali di nomor invoice, ada, klik OK. Karena yang dibayar baru 10 juta, di sini jumlahnya kita ganti jadi 10 juta rupiah. Kalau udah, kita klik sini, ntar langsung tertulis di sini 10 juta rupiah. Selanjutnya kita klik rekam. Kita klik batal. Tadi sini ada tuh tanggal 15 Januari 2010. Supplier dari PT Sido Makmur, keterangannya pembayaran hutang usaha kepada PT Sido Makmur sebesar 10 juta. Kita juga bisa cek jurnal vouchernya, hutang usaha 10 juta dan bank 10 juta. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 17 Januari 2010, yaitu pembayaran piutang dari Bapak Budiman sebesar 30 juta. Kita ke penjualan sekarang, pembayaran piutang usaha. Klik baru. Dari Bapak Budiman, ya kita ganti jadi kayak CR01 pada tanggal 17 Januari 2010. Penerimaan piutang, nomor invoice-nya ini, karena yang dibayar baru 30 juta maka kita ganti jadi 30 juta. Oke, dari sini ntar ketulis 30 juta rupiah. Kalau sudah, dicek kembali, terus kita klik rekam.
Kita klik batal, muncul di sini pada tanggal 17 Januari 2010 pelanggannya Pak Budiman, keterangan penerima piutang senilai 30 juta. Kita cek jumlah jurnal vouchernya, bank, dan piutang usaha. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 20 Januari 2010, yaitu menjual 2 paket tour yang masing-masing senilai 2 juta rupiah oleh salesman Mansur kepada Nyonya Cantika secara kredit. Oke, untuk penjualan, kita ke invoice penjualan, klik baru. Ini nama pelanggannya, karena nama pelanggan belum ada maka kita klik baru. Customer ganti jadi C003, itu Nyonya Cantika. Ya, ganti jenisnya karena Nyonya Cantika, jadi kita ganti ke personal. Ya, ini ada, kita klik yang Nyonya Cantika, kita klik OK. Nomor fakturnya yaitu nomor faktur 001 pada tanggal 20 Januari 2010. Oke, sini kita klik jasa, karena pembeliannya secara kredit jadi kita nggak usah klik yang tunai. Keterangannya yaitu penjualan tiket tour. Ini pesanannya, deskripsinya juga tiket tour. Kodenya, karena kodenya nggak ada maka kita ganti kode pendapatan jasa 01. Kita edit. Oke. Nah, kita hapus aja satunya, jadi pendapatan jasa saja. Sudah, kita klik OK. Karena yang dikirimnya 2, karena dia membelinya 2 tiket dengan harga 2 juta. Totalnya jadi 4 juta di sini. Pajak tidak ada. Kita ke sini sekarang, tanggal pengiriman, karena tanggal pengirimannya sama jadi ganti jadi 20 Januari 2010. Salesman-nya itu karena nggak ada jadi kita bikin baru. Salesman-nya yaitu Pak Mansur. Namanya Pak Mansur. Rekam ya, kita pilih yang ini Pak Mansur. Oke, kita cek kembali nama pelanggannya Cantika, tanggal 20 Januari, dikirimnya 2 dengan harga 2 juta, total 4 juta dengan salesman-nya Pak Mansur. Kita klik rekam. Selanjutnya kita klik batal. Nah, di sini sudah ada pelanggan Nyonya Cantika, namanya 4 juta. Karena kredit maka kita juga bisa cek di sini bahwa jumlah piutangnya akan bertambah. Nih, Nyonya Cantika sebesar 4 juta rupiah. Oke, selanjutnya itu adalah transaksi tanggal 24 Januari 2010, yaitu transaksi pencairan giro yang diterima pada tanggal 5 Januari 2010 dari PT Margo Mulyo. Kan sebelumnya PT Margo Mulyo itu pernah bayar piutang tapi pakai giro. Nah, di sini di tanggal 24 Januari ini kita bakal mencairkan giro tersebut. Ini masuk ke kas dan bank. Terus ke giro masuk. Nah, ini kan muncul ada giro pada tanggal
25 Januari. Nah, jatuh temponya itu hari ini 24 Januari. Nah, ini kita bisa pencet dulu, terus bisa langsung pencet giro cair atau klik kanan terus pencet giro cair. Program akan menampilkan kembali transaksi yang pernah Anda buat. Jadi bakal ditampilin lagi yang tadi dibuat. Terus ini oke aja. Nih yang tadi. Terus tanggalnya kita ubah jadi tanggal sekarang, yaitu tanggal 24 Januari. Bulan 1, tanggal 24 tahun 2010. Oke, nah ini nomor invoice-nya yang tadi, invoice 1. Masukkan 45 juta. Ini saldo aslinya, cuman yang diterima itu kan 22.250.000. Ini jangan lupa diganti. Oke, sudah. Pastiin lagi tanggal 24 Januari, terus sebesarnya 22.250.000. Oke, kita rekam. Di sini udah nggak ada giro masuknya, tapi kita bisa. Nah, ini kita bisa cek di buku besar. Terus buku besar. Nah, ini penerimaan pembayaran piutang dari PT Margomilo sebesar 22.250.000. Nah, ini udah kecatat di sini. Terus kita ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 27 Januari. Ada write off piutang dari Budiman karena tidak sanggup bayar. Nah, ini ke penjualan. Terus ke piutang usaha. Ini dari PT Budiman itu masih ada saldo piutangnya sebesar 1.400.000. Ini kita klik 2 kali ya. Nah, ini tuh udah piutangnya itu udah melewati dari 90 hari. Jadi dianggap sebagai write off. Dia udah nggak bisa bayar lagi. Nah, di sini bisa langsung pencet aja write off. Write off. Ya, terus tanggalnya itu tanggal sekarang. Tanggal sekarangnya itu tanggal 27 Januari 2010. Penghapusan piutang usaha. Nah, ini kode perkiraannya itu ke piutang usaha pada penghapusan piutang. Ini kan penghapusan piutangnya belum ada ya. Berarti kita masukin ke beban kerugian piutang. Atau beban piutang tak tertagih. Oke, berarti piutang usahanya dikredit, nantinya beban piutang tak tertagihnya itu di debit sebesar 1.400.000. Keterangannya adalah penghapusan piutang usaha invoice nomor 2 pada tanggal 27 Januari 2010. Ini kita langsung rekam aja. Ditutup. Kita coba cek di bisa piutang usaha lagi, kita buka. Nah, ini yang dari Budimannya udah nggak ada ya, jadi udah hilang. Kita tutup lagi. Kita lanjut ke transaksi terakhir, yaitu transaksi tanggal 28 Januari 2010. Terjadi penyetoran uang tunai dari kas ke bank. Berarti kita ke kas dan bank. Ke menu transfer kas, digunakan untuk mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Ini muncul kayak gini. Ini kan transaksinya transfer dari kas ke bank, berarti dari kas. Ini tuh ada banyak, ada kas kecil, ada kas, bank. Ini kita pilih dari kas. Oke. Terus ke-nya itu kepada bank. Dari kas ke bank pada tanggal 28 Januari.
2010. Ini dikosongkan aja, nilainya adalah 15 juta. Keterangannya transfer kas ke bank. Ini kita klik rekam. Oke, batal. Nah, selanjutnya bisa kita cek di jurnal umum. Nah, ini transfer ke bank pada tanggal 28 Januari sebesar 15 juta. Ini kita bisa cek jurnal vouchernya dari kas ke bank. Jadi banknya di debit, kasnya di kredit. Oke, transaksi pada perusahaan ini udah selesai di input. Nanti pada akhir periode bisa lihat laporannya. Ini ada banyak laporan. Nanti akan muncul di laporan yang bisa kalian pilih. Gitu.